Teman-teman, pada kali ini kita akan belajar mengenai zaman kegelapan yang ada di Eropa, Renaissance yang ada di Eropa, kaum humanis yang ada di Eropa, dan tokoh-tokoh penting pencetus Renaissance di Eropa. Pertama, zaman kegelapan. Zaman kegelapan atau yang sering kita sebut dengan Dark Age adalah zaman di mana kekuasaan gereja berkuasa mutlak. Ajaran gereja menjadi sesuatu yang tidak boleh dibantah. Selain itu, pada zaman Dark Age, pemikiran ilmiah ditenggelamkan oleh dogma-dogma gereja. Kehidupan di Eropa diatur dalam teosentris, di mana segala sesuatunya berpusat pada kepercayaan. Pada saat ini juga pernah berlaku yang namanya pendeta mengobrol paham pengampunan dosa. Artinya, seseorang tidak akan sampai ke surga sebelum datang ke pendeta untuk menyampaikan dosa-dosanya dan membayar sesuai dengan kemampuan untuk menjamin kedudukannya di surga kelak. Jadi, golongan pendeta dan pemuka agama menjadi kaya karena upah dari pengampunan dosa tersebut. Akhirnya, penduduk Eropa tidak berdiam diri saja, teman-teman. Dia juga memiliki usaha untuk melepaskan diri dari semua ikatan-ikatan dan doktrin-doktrin dari gereja. Itulah yang kita sebut dengan Renaissance. Teman-teman, Renaissance tersebut adalah gerakan menghidupkan kembali kebudayaan Romawi dan Yunani kuno. Re yang berarti kembali, naitre yang berarti kembali atau lahir kembali. Secara harafiah, Renaissance berarti terlahir kembali. Berdasarkan istilah dari Renaissance tadi yang berarti gerakan menghidupkan kembali kebudayaan Romawi dan Yunani kuno. Jadi di Eropa pernah ada yang namanya kebudayaan Romawi dan Yunani kuno. Peradaban Romawi dan Yunani kuno adalah simbol puncak kejayaan Eropa klasik. Peradaban Yunani kuno memiliki keistimewaan karena ketinggiannya di bidang filsafat, sastra, astronomi, dan ilmu, dan lain-lain. Hanya saja, ilmu filsafat membuat peradaban ini menjadi istimewa. Pada zaman ini juga, seni ukir dan seni sastra sangatlah berkembang. Jadi, masyarakat Eropa melakukan usaha pembaruan kebudayaan Romawi dan Yunani pada masa abad tengah atau kegelapan yang sempat dilupakan, yaitu tipe manusia yang otonom dan yang mandiri. Pengertian Renaissance secara keseluruhan adalah lahirnya kembali orang Eropa untuk mempelajari ilmu pengetahuan Yunani dan Romawi kuno yang ilmiah dan rasional. Kelahiran kembali selanjutnya kita akan membahas mengenai kaum humanisme. Teman-teman, tokoh-tokoh penggerak Renaissance disebut dengan kaum humanis. Kaum humanis berpatokan dan percaya kepada kepintaran manusia dalam kemajuan dunia. Mereka tidak terlalu menghiraukan aturan gereja yang mengekang dan sering mengesampingkan ilmu pengetahuan. Selanjutnya, kita akan belajar mengenai tokoh-tokoh Renaissance. Yang pertama, Francisco Petrarch, lahir di Italia 20 Juli 1304. Beliau kagum akan karya-karya klasik. Yang kedua, ada Johann Gutenberg, lahir di akhir abad 14 di kota Mainz, Jerman, menciptakan mesin cetak dan memiliki prinsip perubahan mesin cetak dapat menggandakan buku. Dan yang ketiga ada Nicolaus Copernicus. Nicolaus Copernicus lahir 19 Februari 1473 di kerajaan Polandia. Beliau sangat mengagumi astronomi sehingga dia mencetus teori heliosentris atau matahari sebagai pusat tata surya. Selanjutnya ada Galileo Galilei, lahir tahun 1564 di Italia. Beliau menyempurnakan teleskop dan menyempurnakan satelit planet Jupiter.